Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Lagi ya, ngeri. Oke, silakan juga. Oke, jadi ini memang membuat Rudy tergoncang karena setelah saya membaptis teman saya Henry Huta Barat, dan akhirnya beberapa hari kemudian kami berdoa di markas King of King yang sedang saya bangun, King of King Hall. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri dengan berjubah putih dengan bercahaya yang luar biasa, dan memang setinggi langit, besar sekali memang. Makanya kan saya juga heran kenapa saat ini Yesus menampakkan diri begitu besar dan begitu dahsyat, nggak seperti biasanya gitu kan. Nah, Rudy ini selalu curiga terus. Artinya dipaksanya saya mau mengatakan itu bohong. Lah itu yang kami lihat, ya kau jangan marah. Itu loh. Kalau Anda tidak setuju, ya kau tanya Tuhan, kenapa lu gak sering mendapat penglihatan sementara saya guru nggak berdapat penglihatan. Betul lah kata firman, si Rudy ini sebenarnya guru palsu melawan nabi Tuhan. Maaf nih Leh, bukannya saya. Tapi sebenarnya Leh ini, dia ini guru, kan saya bilang 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya ini dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Leh si Rudy ini dapat kelingking nih guru, tapi itu pun guru nggak benar. Guru ini sebenarnya harus dimentoring sama nabi supaya dia nggak main tafsir dengan apa kata orang. Si Leh Rudy ini kan dengar apa kata Google, dengerin apa kata pendeta. Pendeta juga nggak tahu dapatnya dari mana. Oh, baptisan itu ada 3. Baptisan itu sebenarnya 1, tetapi air itu adalah lambang dari Roh Tuhan, Roh Kudus. Di tahta Tuhan itu ada sungai yang mengalir. Makanya Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu juga lambangnya seperti sungai yang mengalir. Waktu di zaman Musa, ya Rasul Paulus memang mengatakan mereka dibaptis di dalam awan, di dalam laut. Itu masih bentuk simbol, masih bentuk dalam nubuatan. Menuju baptisan yang sesungguhnya, yaitu baptisan kepenuhan Roh Kudus yang dikasih simbol air. Tetapi itu pun kita harus mentaatinya. Dan baptisan air itu sebenarnya bukan baptisan. Yesus aja tidak mengatakan waktu dia dibawa ke bait suci itu baptisan, tidak, itu penyerahan anak. Ya, dia disunat, tapi bukan baptisan. Yesus dibaptis pada waktu dia berumur 33,5 tahun dan dia dicelupkan di Sungai Yordan. Tetapi Leh Rudy ini tidak mau, alasannya terlalu banyak. Makanya kan saya bilang, Leh ini guru mau mengajarin nabi, nggak bisa. Nabi itu tidak harus menulis kitab suci, tapi nabi itu memberikan penglihatan-penglihatan, suara-suara Tuhan yang tentu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya mendapat penglihatan, apakah Yesus Tuhan? Yesus tetap Tuhan, kan tidak bertentangan. Memberitakan Injil, menyatakan Yesus sebagai Raja, mengusir setan atas nama Yesus, tidak ada yang bertentangan. Jadi tidak ada unsur nabi palsu. Nabi palsu itu tidak bisa melihat malaikat. Nabi palsu itu tidak bisa melihat Tuhan di atas tahta. Ditanya Leh Rudy, pernah melihat Tuhan enggak? Enggak. Lihat malaikat enggak? Ya udah, levelnya udah jauh di bawah. Enggak perlu lagi ngono ngene-ngene, enggak penting itu Leh. Saya ngomong gini kasihan jemaat nanti, supaya ini juga puji Tuhan di sini. KBP di sini juga mau kita baptis semuanya sebelum kedatangan. Suaramu kecil. Ya. Jadi, suaramu kecil. Udah belum? Udah ya? Masih kecil. Udah belum? Tadi banyak bergerak sih dirimu. Udah ya? Udah. Halo admin, apakah ada yang mengecilkan suara si Luga? Tolong dibesarkan kembali. Cek 1 2. Dah, silakan. Nggak ada yang kecilin, gede kok. Oke, silakan. Jadi Leh Rudy ini kan, saya jujur, dia ini guru. Dia tidak bisa dibilang gembala, enggak, karena dia nggak punya jemaat. Dia juga tidak bisa dikatakan membuka pelayanan-pelayanan baru, pos-pos penginjilan, enggak juga, karena dia bukan rasul, bukan juga nabi, dia tidak pernah dapat penglihatan. Dia ini guru. Guru ini adalah mendapatkan pengajaran dari kiri kanan, bukan langsung dari Tuhan. Misalnya dia baca Alkitab, ditafsirin menurut kehendaknya sendiri. Dia juga nggak punya mujizat. Makanya saya bilang ini guru. Sementara saya dapat penginjil, nabi, dan rasul. Nabi itu
ya itu yang selalu mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan. Nah, sebenarnya Lairudi ini nggak boleh ngajar saya. Saya yang harus ngajar Lai supaya Lai pengajarannya Lai itu tidak menjadi guru palsu. Guru yang benar itu adalah mengajarkan bahwa baptisan itu harus. Itu adalah perintah Yesus. Alasannya Lai, oh saya belum bertobat, kapan bertobat? Ya udah tua begini kok nggak bertobat gitu. Jadi penglihatan itu jangan kau Anda bilang bohong. Kalaupun Anda bilang bohong, buktikan. Anda pun nggak bisa membuktikan kok. 378 lagi pasal penipuan. Kalau memang Anda bisa buktikan, gini caranya. Lalu gak itu bohong. Kenapa? Saya udah 12 kali ketemu malaikat. Masuk akal, ada perlawanan. Lalu gak itu bohong. Tapi saya juga nggak pernah ketemu malaikat. Iya, nggak bisa begitu. Kita ini udah main di atas, bukan main di bawah lagi. Mainnya ketemu Tuhan, melihat Tuhan, itu udah permainan tingkat atas, bukan oh baptisan pasir begini, bubono begini, itu kan sebenarnya begini. Itu udah bukan, itu kan ajaran-ajaran manusia yang kau ajarkan itu. Kau sekarang minta ajaran Tuhan yang langsung dari Tuhan, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Udah nggak punya mujizat, nggak dengar Tuhan langsung, dengar dari orang, belajar dari Google, belajar dari si bom. Iya, itu namanya guru palsu kalau tidak sesuai dengan nabi-nabi Tuhan. Karena vonisnya di sini adalah nabi-nabi Tuhan. Nabi Tuhan aja kalau tolak ya pasti fix Anda guru palsu, udah mujizat nggak punya. Cuma berkuar sana sini nggak bisa begitu lah. Kalau kita mengajar, kita juga harus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kita juga harus disertai dengan penglihatan. Makanya bergabung dengan nabi-nabi Tuhan. Jangan melawan nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi Tuhan itu sudah melihat mana yang guru palsu, mana yang namanya terdaftar di sorga. Itu jelas kalau bagi nabi Tuhan. Namanya juga nabi. Dan nabi itu harus ada. Kalau nggak ada nabi, siapa yang nuntut mereka ini? Yang ngasih tahu bocoran kalau mereka ini bohong, siapa? Nggak ada yang bisa. Kalau itulah nabi gunanya. Oh ini nih, saya ngeliat nih, Roja tadi di belakang dia. Itulah nabi. Jadi kalau guru sama guru sama-sama nggak punya kekuatan mujizat, ya akhirnya berdebat, ajarannya juga suka-suka dia gitu. Jadi intinya, Lairudi ini tidak mau dibaptis dan hukumannya adalah lautan api dan belerang. Sudah? Oke. Luga, kau memang masih harus banyak belajar sama aku. Aku jujur aja aku katakannya. Saya tidak mengatakan tidak perlu baptis. 3 baptis Luga. Jangan kau kira baptis itu 1, tidak. Yesus tidak pernah melakukan baptis Yohanes. Kamu tahu kenapa? Karena itu haknya Yohanes. Kamu baca ketika murid-murid membaptis. Yohanes seberang sana, orang Yesus seberang sini. Tetapi Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah dibaptis Yesus. Yang melakukan adalah murid-murid. Tahu kok kenapa? Karena baptis Yohanes dengan baptis Yesus sudah berbeda. Nah, kamu tadi mengatakan, wow, kecil itu bukan dibaptis. Kamu lupa Luga Matius 28 itu ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi kami dikasih air untuk penyucian, kami diberi nama untuk penyerahan, dan ditumpang tangan sebagai murid Yesus. Baptis Yesus tidak bisa menggunakan air Luga. Jangan kau keliru. Itulah sebabnya kalau kau lihat di Kisah Para Rasul 8. Apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes. Oh, kurang. Maka dilanjutkan ke baptisan Yesus. 3 baptisan Luga biar kau tahu. Ayatnya sudah kusebutkan tadi. Kenapa lagi kau katakan tidak ada di 1 Korintus 10 ayat 3 itu baptisan Musa dalam air laut. Kita tidak lagi dibaptis dalam air laut. Paham ya? Jadi kalau kau bilang seluruh baptisan menggunakan air, kau keliru juga. Yesus tidak mau memegang air untuk membaptis orang. Karena bukan dia datang untuk membaptis orang dengan air. Oke. Kau mengatakan aku tidak pernah membaptis orang atau memang belum dibaptis pertobatan. Aku nggak pernah berbohong. Ya. Karena aku datang bukan untuk membaptis, kata Rasul Paulus. Sama dengan aku. Aku tidak untuk membaptis karena tidak di situ bagianku. Adalah satu kekeliruan jika bagianku tidak di situ tapi ku ambil.
Sebenarnya itu bagianku karena menurut perintah di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku punya hak membaptis orang. Tapi sekarang kan sudah diambil alih oleh orang-orang yang punya stempel. Oke. Terus kau bilang kau dapat penglihatan. Kami melihat besar. Luga, kau membaptis kau bilang dekat Danau Toba. Harusnya sekitar Danau Toba juga melihat yang kau lihat. Kalau kau bilang hanya aku yang melihat, betullah kau bapak dari segala pendusta. Kalau kau aja yang melihat, aku pun bisa. Kau nanti sama dengan nabi palsu itu kau. Yang mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, hanya dalam mimpi. Paham enggak kau Luga? Jangan kau bilang, oh besar, dia besar. Kalau kau bilang dia besar, raksasa, saya percaya. Radius 100 meter di Danau Toba akan melihat itu semua. Faktanya sampai detik ini belum ada kabar dari Sumatera Utara. Orang melihat kedatangan Yesus. Terus kau bilang Yesus dengan rambutnya gondrong. Luga. Dan kau bilang, kalau bisa, Rudi bilang, saya juga melihat malaikat. Iya, sekarang aku bilang, Yesus datang kepadaku rambutnya pendek. Kau mau apa? Bukan Yesus itu berarti. Nah, ini dia yang ku maksud. Berarti kau bohong. Rambut pendek kau tolak, rambut panjang kau terima. Artinya kau bohong. Seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berambut pendek. Keliru kau Luga. Yesus sangat pernah berambut pendek. Ada sesi battle kan ini? Nantilah, sabarlah dulu kau. Kita dua berdiskusi sopan santun aja, tidak usah menyela-nyela. Sabar, tahan emosi. Aku tadi diam aja terus. Zion, sekali lagi kau buka mic-mu. Keluar aku Zion ya. Siap bang. Nggak sengaja kebuka bang. Kita kan sudah janji tadi kau undang aku ke sini. Aku buat pinta, tidak boleh, aku nggak terbiasa ribut-ribut. Oke, mantap. Maklum Siap. sudah makin tua ya. Yang kedua, kau bilang penginjil nabi dan rasul. Kau bilang aku guru palsu. Kau nabi palsu kau juga. Dari mulutmu sendiri pernah ku dengar tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada nabi di luar Yahudi. Sementara kau Batak kau. Aku nggak tahu, memang mungkin kau keturunan Israel, kau nggak tahu. Dan setelah Yesus naik ke surga tidak ada lagi nabi. Betul. Masih ada pengabar Injil di Yerusalem dibilang nabi. Tapi Yerusalem pun sekarang tidak ada lagi nabi, rabi. Nabi yang mana lagi kau golongannya ini Luga? Jangan-jangan kau terinspirasi dari nabi-nabi palsu. Nanti kau bilang nabi datang dari tanah Batak karena dibilang Yesus, aku akan pergi dari bangsa ini. Pergi ke bangsa Indonesia dari Danau Toba. Wah, karang-karang kau lagi tuh. Terus kau bilang saya belajar dari Google. Haram bagiku belajar dari Google juga. Di dalam dunia debat ini, aku paling haram bicara Google, kuliah tafsirnya nggak mau aku. Bahkan dikasih orang, ini bang ada buku Christian Prince dalam versi bahasa Indonesia. Aku terima itu, ku tolak. Bahkan ada yang mengirim sama aku PDF kemarin. Oh ini baca, tidak akan ku baca itu. Karena itu akan mencemari otakku. Sementara aku ingin sesuatu itu murni dari kitab suci. Itu biar kau tahu konsepku Luga. Benar ya? Nah, sekarang kau bilang kau penuh Roh Kudus. Saya nggak melihat kau penuh Roh Kudus. Belum pernah kulihat kau penuh Roh Kudus terus cara kau bicara itu lebih santun daripada ya maaflah orang-orang di pasar di Yogyakarta. Kalau orang penuh Roh Kudus itu slow, bawaannya slow, nggak pala berkuar-kuar. Saya ketemu Tuhan, sama lah maling teriak maling. Semua orang bisa mengaku bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bagaimana ketemunya? Harus jelas. Saya bisa melihat surga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kau melihat Tuhan, kau udah mati. Musa saja melihat Tuhan tidak sanggup. Tapi hebatnya kau bisa melihat Tuhan. Kau di atas Musa. Saya nggak tahu orangnya, apalagi dirimu terbuat dari apa ya. Nah, mengenai anak-anak kau bilang dibaptis sudah ku jawab. Baru ini
Hmm. Kau bilang kau bisa bernubuat, bisa buat mujizat, bisa buat ini. Luga. Matius 7, 21, 23. Diusir kau itu dari hadapan Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang gitu? Kenapa Yesus tidak bilang, oh iya kau sudah mengusir setan dalam namaku. Kau berbuat mujizat dalam namaku. Kau bernubuat dalam namaku. Oke, mari sini nak masuk surga. Gak ada Luga. Diusir kau Luga. Karena ucapan kalian banyak bohongnya. 378 itulah kau. Sama 372. Kau gelapkan semua ayat itu. Yang terang kau gelapkan. Kau harus pahami itu Luga. Kita tidak mau terjebak dalam nabi-nabi palsu. Apa hak kau menjadi nabi? Nabi itu dari kaum Lewi. Kau paham itu. Tapi kau seolah-olah membutakan matamu bahwa ada nabi dari Danau Toba. Kecuali mereka kaum Lewi. Saya nggak tahu yang Danau Toba itu kaum Lewi atau enggak. Jangan kau karang-karang. Itulah sebabnya Yesus datang tidak membuat muridnya menjadi nabi. Kau tahu kenapa Luga? Karena mereka bukan dari golongan Lewi. Pahami itu. Andai kata mereka dari golongan Lewi, Yesus mengatakan mereka nabi. Itu harus kau pahami Luga. Belajar kau sama aku banyak-banyak. Aku memang tidak sarjana teologi. Kalau kau bilang aku tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana aku bisa menguraikan ayat-ayat yang sukar? Aku bukan mengapa kau Luga. Ketika di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan makananmu selama seumur hidupmu si debu tanah. Aku yakin kau nggak mengerti itu kenapa debu tanah dibilang sampai bagaimana manusia masuk ke neraka. Aku yakin kau tidak mengerti bagaimana cara manusia masuk ke neraka, siapa menyiksanya di neraka. Bahkan kulihat banyak pendeta mengatakan malaikat menyiksa di neraka sama nabi-nabi palsu itu. Gak ada itu Luga. Ya. Jadi apa yang kau katakan itu hanya kau besar-besarkan agar orang melihat kau sebagai seorang sosok yang wah luar biasa. Dari wajah kau aja kulihat nggak ada damai sejahtera malam ini. Mana ada wajah dipenuhi Roh Kudus seperti itu? Ini wajah-wajah dipenuhi Roh Kudus. Slow, teratur ucapannya. Baptis 3 aja kau nggak paham. Jadi Luga, aku tidak pernah mengatakan baptis tidak perlu. Perlu. Tetapi kalau kau tanya, kenapa kau belum dibaptis? Saya sudah dibaptis. Baptis pertama, baptis Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah. Aku sudah murid Yesus. Baptis kedua, aku akui belum. Kenapa belum? Karena aku tahu itu will cardku. Untuk menuju surga, tidak sembarang ku buang itu. Makanya aku berdoa, tunjuklah aku Tuhan bagaimana aku nanti mau mati. Saat aku mau mati, itulah aku minta dibaptis. Sehingga ketika aku mati, dosaku nggak banyak-banyak kali. Lah kau sekarang, dosamu kau dibaptis umur berapa? Apa kau nggak berbuat dosa sekarang? Masih berbuat dosa. Ditumpuk-tumpuk lah itu banyak-banyak. Kau sia-siakan kartu truk kau, kartu kau ke surga itu. Tetapi itulah hebatnya Yesus, disiapkan satu lagi. Doa Bapa kami. Sementara kau berdoa, yes God, lupa berdoa Bapa kami. Kau kira doa kau diterima, ditolak Yesus, ejalah engkau katanya. Gak kenal yes God, siapa itu yes God? Gak kenal Luga. Tetap berdoa Bapa yang di sorga, sopan. Tidak bisa kau uji coba doa Bapa kami dengan gaya kau. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah, yes, padanglah kerajaanmu. Gak bisa. Itu doa yang diucapkan dengan santun, sopan, dan tunduk akan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Itu dibilang berdoalah demikian. Tahu kok arti kata demikian Luga? Demikiannya seperti itu. Sementara aku yakin kau tidak begitu berdoa seperti kerasukan setan. Kau bukan kerasukan Roh Kudus. Ya, haleluya, yes God, yes, ayo, yes, Bapa di surga, apa-apaan itu. Tapi yang diajarkan Yesus berdoalah demikian. Kenapa itu diucapkan? Karena murid-murid meminta petunjuk kepada Yesus. Guru, aku berbahagia kau sebut guru juga. Yesus itu lebih banyak dipanggil guru daripada nabi.
Guru, ajari kami berdoa. Sebab Yohanes mengajari murid-muridnya cara berdoa. Tahu kau filosofi dari ayat itu? Artinya Yesus mau membedakan muridnya dengan murid-murid lain. Kau bukan murid Yesus, karena doa kau tidak seperti itu. Kau tidak murid Yesus juga. Saya nggak tahu murid Daud. Daud kan berdoa gitu. Bukan menari seperti Daud menari. Itu maksudnya, pisahkanlah kami Tuhan. Itu murid Yohanes ada cara berdoanya. Ini muridmu, bagaimana cara berdoa? Oke, kata Yesus. Ya, Matius 6, tunggu dikit lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku nggak tahu aliranmu apa. Tetapi kalau kau bilang kau aliran dari si raba-raba, Luga, sekali-sekali kau datang ke gereja jadi jemaat, gereja lain, kau bawa pena, kau bawa kertas. Kau dengar mereka berdoa bagaimana? Mulai dari awal sampai akhir, ada enggak doa ini didoakan? Kau bawa pena. Paham enggak kau juga? Memang sekarang sudah mulai orang tua ada ya, di akhir dah. Tapi kau bawa. Tuliskan doa pertama, ada enggak? Enggak ada. Doa kedua, enggak ada. Yang ada adalah kalian membentak-bentak Tuhan, menjerit-jerit. Seolah-olah kemasukan roh. Roh yang mana kau masuk Luga? Oke, silakan Luga. Oke, saya semakin yakin ya, Lerudi ini memang guru palsu. Ajaran yang diajarkan dia ini memang ajaran setan. Saya makin yakin. Bener. Coba ketawa kau, Le. Ajaran kau tuh ajaran setan, bener. Kau tuh guru palsu. Semua kau melawan semua. Nabi Tuhan kau lawan. Kau tuh guru palsu. Kami berdoa Tuhan Yesus datang. Kau bilang bukan Tuhan. Kau tidak bisa membuktikan. Kau hanya mengatakan itu bukan Yesus. Loh, kami sering didatangin malaikat. Kalau kau memang guru palsu, kenapa malaikat gak datang sama kau? Tapi terbukti malaikat gak ada bersama-sama dengan kau. Tuhan pun gak pernah bersama-sama dengan kau. Kau pun tidak ada tanda-tanda mujizat. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada, yaitu mereka akan mengusir setan dalam nama. Dan itu sudah kami buktikan. Dukun-dukun di tanah Batak, setan-setan, santet, tuyul, kami usir semua dalam nama Yesus. Dan itu sudah diuji. Kami sering tanding. Hampir tiap hari kami tanding. Kau kan cuma ngomong-ngomong doang, mujizat kau nggak ada, pernyataan malaikat kau nggak ada. Resmilah kau ajaran setan. Mujizat nggak punya kau, nggak bisa ngusir setan kau. Penglihatan juga kau nggak pernah didatangin malaikat. Terus apa? Kau bilang nabi itu nggak ada. Nabi itu di 1 Kisah Para Rasul 13 itu masih ada nabi. Kau bilang Yohanes Pembaptis nabi, ternyata kau pembohong. Kisah Rasul 13, Barnabas juga nabi, Simon juga nabi. Kau bilang Yohanes nabi terakhir. Kau pembohong. Nabi memang, untuk nabi yang suluk itu memang dari Israel. Karena mereka menulis kitab suci, membuat fondasi pengajaran. Nabi akhir zaman itu adalah nabi-nabi untuk mengkonfirmasi suara Tuhan yang tidak melawan Alkitab. Selagi penglihatan itu tidak melawan Alkitab, ajarannya, berarti dia nabi Tuhan. Saya kan mengatakan Yesus Tuhan, Yesus disalib. Lalu saya nabi palsunya di mana? Saya melihat Tuhan Yesus. Kau bilang kau marah karena kau nggak pernah melihat Tuhan. Salah kau. Siapa nggak suruh kau? Kau cuma menafsirkan kitab suci. Makanya kalau kamu tidak punya mujizat seperti yang dikatakan si John tadi, semua yang kau katakan tuh bohong semua. Apa mujizatmu? Kau cuma ngomong. Kalau ngomong itu penipu, pembohong, penyesat. Ngomong, mujizat nggak ada, bohong semua itu. Nggak ada gunanya kau ngomong. Lebih baik kau nggak ngomong tapi kau bikin mujizat. Itu jauh lebih mahal. Supaya kau jangan jadi tukang tipu lah. Ya. Ada orang kerasukan setan.
Kau ngomongin, emang setannya lari? Enggak. Oh, saya ada orang kerasukan setan tumpang dalam nama Yesus, lepas sembuh. Ada orang sakit tumpang tangan. Harus ada mujizat, ya enggak. Kamu kan cuma ngomong-ngomong. Kau bilang lah kau mau ngajarin, ngapain kau ngajarin aku? Aku aja udah masuk TV One, kau belum pernah masuk TV. Jauh aku lebih terkenal dari kau, cok. Gua ajar juga tuh. Makanya jangan kau ngajarin aku, Le. Oh, aku ini opung kau. Sudah? Udahlah, belum, Oke. santai. Jangan takut. Siapa yang takut? Siapa? Aku ini ibarat kata nih opung kau di dalam dunia debat, Le. Kau ngelihat Tuhan Yesus nggak pernah kau. Kau debat Tuhan Yesus menampakkan diri pun kau nggak pernah. Kalau kau debat siapa yang nampakin diri? Paling yang nampakin diri Lucifer. Masa gua malaikat datang dibilangnya bukan dari ini orang sirik banget selotong sayur. Kalau orang berdoa malaikat datang harusnya kau senang. Bang Duga aku mau belajar sama kau. Gimana caranya biar malaikat datang? Artinya kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ini kau ngomong sana, ngomong sini, ujung-ujungnya mujizat nggak punya. Jadi apa yang mau kau jual? Omongan kau. Ya orang stres senang mengenai omongan kau karena mereka juga stres. Stres sama stres, udah saling menghibur. Jadilah subscriber kau itu. Makanya untuk subscriber kau bertobat juga, suruh baptis. Intinya kau nggak mau dibaptis, udah kau nggak usah muter-muter. Kau bilang lah, oh dibaptis kecil. Ku bilang baptisan kecil itu bohong itu kan baptisan. Itu pasal penipuan itu 378 itu. Jadi sekali lagi ya, jangan kau iri kalau kami berdoa malaikat datang. Jangan kau iri. Jangan kau bilang itu setan, jangan. Kecuali kau sering didatengin malaikat. Jadi kesimpulannya, kau ini ya, apa yang kau omongin itu tidak ada kuasa Tuhan meneguhkannya, tidak ada mujizat yang meneguhkan omongan kau. Aku disertai Tuhan, malaikat datang, mujizat ada, malaikat datang, mujizat ada. Tuhan Yesus menampakkan diri. Baru saya boleh ngajar. Nah, kau siapa? Malaikat nggak pernah datang, mujizat nggak punya, cuma ngebacot. Kalau ngebacot juga si Trius Slayer juga lebih tajam omongannya dari kau. Jadi udahlah, bertobatlah kau, baptislah. Kalau kau juga masih mau dibaptis, ke lautan api dan belerang lah kau. Udah. Oke, aku lanjut ya. Aku langsung dari belakang dulu. Kau mengatakan kau didatangi oleh malaikat. Terus kalau aku tanya siapa saksinya, kau nanti bilang paling kawan kau lah yang biar dia mengakui kau. Kau tidak ada bedanya dengan nabi palsu yang sono. Malaikat itu nggak butuh saksi itu. Jangan jawab. Jangan jawab. Lae Luga, bentar gua mute Lae Luga. Ya silakan ini. Lae mulai ini, Lae. Lanjut. Tolong jadi yang dibantah dulu Bang Luga, biar kasih kesempatan buat Bang Rudi gantian kan. Masih ada waktunya. Jadi kita sportif dikit, oke? Ya lanjut. Nanti Jion. Oke, semua udah diam. Salam buat kawan-kawanku. Siap. Bang Lugo. Oke, diam. Sudah Luga, diam. Sama Debe. Ya. Jadi Luga, kau bilang kau jumpa malaikat. Paling kalau aku tanya di mana kau jumpa malaikat, di alam pikiranku. Aku saja yang bisa melihat. Itu ciri-ciri nabi palsu. Kau bedakan misalnya dengan Musa, banyak orang menyaksikan dia naik ke gunung Sinai itu. Dia naik ke gunung Horeb, dia berbicara dengan Tuhan. Lah kau ujuk-ujuk paling Tuhan datang dalam pikiranku. Itu paling tinggi. Sehingga orang tidak bisa melihat pikiranmu. Siapa lah bisa melihat pikiranmu? Sedangkan kau bilang tadi saya melihat Tuhan Yesus kayak raksasa. Belum ada berita dari Sumatera Utara ku dengar sampai detik ini di langit ada penampakan Tuhan Yesus. Artinya kau pembual besar di abad 21 ini Luga. Pembual besar. Paham gak kau Luga ya? Kau bilang kau penuh Roh Kudus. Wajah kau gak berseri Luga. Wajah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berseri, tutur katanya lembut, slow, nggak emosian, sabar, ya, bisa menahan amarah, bisa menahan, ya kayak kau tadi itulah nyeletuk, nggak perlu itu.
Tunjukkan bahwa memang di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kau harus belajar banyak ini dari aku juga. Kalau aku memang sudah masuk tataran itu ketika bicara firman Tuhan. Aku sudah bisa menahan itu. Tetapi kadang kalau ada yang menghina ibuku kayak tadi siang memang aku marah ya. Lanjut. Yang kedua, kau bilang mana ada kecil dibaptis itu kau karang-karang. Luga. Matius 28 ayat 19 harus kau pahami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku tanyalah dirimu nanti kau jawab. Sejak kapan orang jadi murid Yesus? Apakah anak kecil tidak bisa jadi murid Yesus? Ataukah untuk menjadi murid Yesus itu harus orang dewasa? Kau ingat ketika Yesus dengan anak-anak itu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku katanya. Jadi sejak anak-anak orang harus sudah datang kepada Yesus. Itu biar kau pahami Luga, maka harus dibaptis. Karena kalian selalu mengagungkan baptis itu harus diselam. Ini namanya kekeliruan. Sehingga kalian tidak percaya anak-anak bisa dibaptis menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan sejak dari kandungan ibuku. Artinya sejak dari kandungan ibu pun kita bisa menjadikan anak kita murid Yesus. Bagaimana caranya? Ya mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi jangan kau bilang harus dibaptisnya sudah besar. Enggak Luga. Dan baptis Yesus tidak dengan air Luga. Tidak mau Yesus membaptis dengan air. Itu harus kau pahami. Ya Luga ya. Nah berikutnya. Kau bilang kalau aku berdebat tidak pernah nampak gambar Yesus. Yang nampak itu adalah Lucifer. Betul kau bilang itu. Setiap aku berdebat nampak wajah kau di mataku. Berarti kau lah Lucifer itu. Kau lah yang kulihat terus. Kan itu pernyataanmu. Paling kau setiap mau apa kau bukan Yesus yang ada hadir di hadapanmu. Di wajah kau lihat tapi Lucifer. Betul juga. Kadang tadi pun aku mau berdiskusi gini belum kulihat kau sudah nampak wajah kau. Berarti kau lah Lucifer itu mungkin tak? Aku pun heran, kau betul. Terima kasih Luga. Kau jelaskan dirimu. Terus kerasukan setan. Apalah kau kira hebatnya orang mengusir setan Luga? Kau tahu Pinampi yang di sana itu juga bisa mengusir setan. Dari Danau Toba orang datang ke dia. Bisa diusirnya. Hei kau dari ini ya? Iya. Siapa kau? Apa bedanya kau dengan itu? Luga. Jangan kau banggakan sesuatu yang gak pantas untuk dibanggakan. Aliran kalian ini sukanya seperti itu. Kenapa? Kalian tahu kelemahan orang-orang. Tidak suka mendengar firman Tuhan, tetapi lebih suka mendengar mujizat-mujizat. Makanya dulu kau sempat mau menyantet aku. Kau lihat aku sekarang masih hidup. Berarti Tuhan menjagaku. Itu aja yang bisa kubilangkan. Jadi Luga, ada orang kemasukan setan, kami usir. Hei, Luga, kau nari hanya pakai batu, airnya dicelupkan gini orang sehat. Itu biar tau kau. Yang ibu-ibu itu yang di Jawa Timur atau mana berbicara dia dengan hantu itu. Sini. Tahu dari mana? Mau ku tak cubit loh, tak cubit. Bicara hantu. Ya, aku dari Danau Toba. Lebih hebat lagi tuh kulihat dari kau Luga. Luar biasa kalau hanya itu kau banggakan. Tapi ingat, Matius 7:21-23. N-nya lah engkau kata Tuhan Yesus sama kau Luga. Hati-hati kau Luga. N-nya. Oke. Sekarang kita masuk lagi kau bilang nanti akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kalau kau nabi akhir zaman Luga, kau jamin gak setelah kau gak ada nabi lagi? Pasti kau bilang ada. Pasti orang lain juga mengakui ada. Banyak orang ingin menjadi nabi. Kenapa nggak menjadi Tuhan aja kau sekalian Luga? Tuhan akhir zaman. Sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan keselamatan datangnya dari Yerusalem. Keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Keselamatan datangnya dari orang Israel. Tidak dari orang Batak. Tidak dari marga Tambunan. Tidak ada itu. Dari marga Lewi. Jangan kau cabut haknya Lewi, Luga. Dari bangsa Israel, jangan kau cabut haknya Israel.
Maka murid-murid Yesus tidak dikatakan nabi. Luga, kau harus paham. Kenapa tidak dikatakan nabi? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Kalau menjadi nabi itu hak-hak orang Israel. Tidak bisa dicabut itu Luga. Firman Tuhan itu kekal. Bukan asal-asal. Kalau sampai ada nabi di luar bangsa Israel, Alkitab mengatakan itu nabi palsu yang dipaksakan menjadi nabi. Makanya dibilang para rasul, tidak dibilang para nabi. Apa susahnya Yesus mengatakan para nabi, tapi Yesus tidak melakukan itu. Kau tahu sebab apa Luga? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Tetapi menjadi nabi itu hak Lewi. Belum pernah ku dengar Tuhan mencabut hak Lewi. Tidak ada itu Luga. Ya, baru yang berikutnya. Apa ini? Yohanes nabi terakhir. Aku nggak pernah mengatakan Yohanes nabi terakhir. Karena waktu itu masih ada. Setelah itu nabi-nabi datang kan ku bilang. Tapi orang itu dari Yerusalem. Utusan Yerusalem bukan utusan Danau Toba. Apalagi sampai kau bilang utusan Jakarta. Utusan Yerusalem itu. Kisah para Rasul 15. Hanya untuk mendapat fatwa. Rasul Paulus harus berangkat ke Yerusalem. Tidak bisa minta fatwanya ke Danau Toba. Apalagi minta fatwanya ke Jakarta. Sinode kau tidak bisa. Jadi aku bilang sinode kau itu sesat. Melahirkan nabi-nabi sesat seperti kau ini Luga. Jujur aja aku bilang, kau bukan orang Israel. Kau bukan dari Yerusalem. Pelantikan kau nggak di Yerusalem. Nabi-nabi itu pelantikannya dari Yerusalem. Kisah para Rasul baca. Harus berangkat mereka ke sana. Paulus pun tidak bisa jadi nabi. Itu biar tokoh. Dia orang Yahudi, tapi bukan Lewi. Harus kau pahami itu juga. Petrus pun tidak bisa jadi nabi. Yang sudah pemegang kunci surga, Petrus. Datang-datang ujuk-ujuk seorang yang dari antah berantah. Yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Mengaku nabi. Hanya melihat. Petrus sudah bertemu langsung mata dengan mata. Tapi tidak dibilang nabi. Pemegang kunci sorga lagi. Jangan sembarang menyebut-nyebut nabi Luga. Nah, berikutnya. Nah, kau bilang kau didatangi Tuhan. Ayat mana yang mau kau jadikan dalil untukku kau didatangi Tuhan? Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga apa katanya? Aku akan mengutus roh penghibur. Paham gak kau? Roh Kudus. Itulah ganti Yesus di dalam bumi ini. Dan itulah sebabnya di dalam hati manusia itu ada Roh Kudus. Bapa di sorga dengan firman-Nya sekarang di sorga. Itulah sebabnya Bapa di sorga tidak berfirman lagi ke dalam dunia. Kalau sampai Yesus bicara dengan kau Luga, aku bilang, cabut Wahyu 18:19, kau tulis Luga 1 ayat 1. Itu baru benar. Ini tidak pernah kulihat kitab namanya Luga 1 ayat 1. Oh, Nabi bukan bukan harus menulis kitab suci. Betul. Itu nabi-nabi yang tidak mendengar firman Tuhan. Tapi nabi-nabi yang kepadanya firman Tuhan disampaikan, seperti Musa. Dan Musa menyampaikan kepada umat manusia. Itu namanya nabi yang menulis kitab. Loh, kenapa banyak nabi-nabi dari Yerusalem tidak nabi? Karena mereka tidak pernah dapat wahyu, tetapi menyampaikan isi kitab-kitab yang lama. Juga Rasul Paulus saja bicara langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak mau mengatakan dirinya nabi. Lah kau ujuk-ujuk. Umur 8 hari belum disunat. Sudah berani mengatakan nabi. Mana ada nabi yang gak disunat umur 8 hari. Kecuali Musa. Itu karena dia dibuang. Baru kaulah nabi yang ajaib kulihat tak pernah disunat umur 8 hari. Ujuk-ujuk jadi nabi. Harus kau tanyakan juga itu Luga. Sama itulah. Nah, kami didatangi malaikat. Kami ini nggak kuat aku mendengarnya. Malaikat siapa yang mendatangi kau ini sekarang? Kenapa nggak kau bilang aja kau didatangi dicabut nyawa langsung? Karena itu malaikat pencabut nyawa katanya.
Luga, kalau kau sampai didatangi Tuhan, ku bilang Luga, dan kau melihat di langit, sudah kita buktikan. Pembuktian tidak harus aku katakan berbohong sama kau, aku melihat Tuhan. Terus kau percaya. Jikalau itu yang kau katakan, kenapa kau tidak memeluk agama, maaf ya, kawan-kawan muslim, agama Islam saja? Kenapa kau nggak percaya? Sementara aku harus percaya sama kau. Sementara kau tidak percaya Nabi bertemu dengan malaikat. Kan lucu kau Luga. Nabi makan punya kitab, kau nggak punya kitab. Terus hebat kali kau mengatakan kau Nabi ke-26, dari mana jalannya? Kitab kau nggak ada, apa-apa kau nggak ada. Terus aku harus percaya sama kau bertemu Tuhan. Sementara kau tidak mau percaya kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan. Kan unik, lucu Luga. Pahami itu Luga ya. Sekarang mengenai baptisan itu. Ingat Luga, baptis ada 3. Jangan kau ngotot baptis 1. Kalau kau masih bilang baptis 1, memang harus banyak kau berguru sama aku. Aku bukan guru palsu. Karena itu semua tertulis di Alkitab 3. Baptis yang dikenakan sama kita 2. Baptis Yesus itu yang pertama. Kalau kita lahirnya lahir Kristen. Tetapi itu bisa menjadi yang kedua atau pertama. Kalau terbalik kita buat bisa Luga. Contoh, orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus dibaptis sudah dewasa. Bisa dulu dia dibaptis selam, bisa dia dibaptis jadi murid Yesus dulu. Terserah. Tapi 2 itu harus dialami orang. Tetapi jangan sembarangan memberikan dirimu untuk dibaptis. Tetapi berilah dirimu untuk dibaptis. Kalimatku ini pun sulit kau mengerti kurasa. Jangan sembarangan dirimu memberikan diri untuk dibaptis Yohanes. Tetapi kamu harus dibaptis Yohanes. Semoga kau paham. Oke, silakan Luga. Tunggu dulu, kita tanya dulu admin. Sampai jam berapa ini admin? Ini satu topik lagi loh, perpuluhan. Iya. Baptis aja Masih mungkin. lama bang, dikit lagi. Baru nih, jangan mau debat dengan kadrun. Islam Kayaknya ini deh. Waduh, ada Vergu Tuhannya Tritung Penghujat. Kok bisa masuk ke sini nih Tuhannya Tritung Penghujat? Bukannya Udah, kalau udah. Zoom ya? Jangan dilamain. Tolong Saya mau- dikeluarkan Ini dulu sudah- itu satu itu. Sudah 1 jam. Kita masuk sesi kedua aja ya. Laya Luga sama Perpuluhan. Laya Rudi, kayaknya kalau misalnya kita jebret ke baptisan makin panjang durasi ya. Mungkin di Enggak, besok Mau Pak debat di Enggak. untuk ini ya. Islam teroris itu miskin. Untuk apa? Loh, itu negara termiskin tuh terhitung banyak teroris di sana. tolong jangan diganggu, woi. Nanti lo Jangan meok diganggu. kalau gua lawan terus. Lanjut. Gimana? Babak kedua aja langsung perpuluhan. Langsung kedua berarti oke. Enggak. Saya mau jawab ini dulu sebentar. Tuh tadi kan sudah. Nanti aku jawab lagi. Begitu Bantahmu terus. ini enggak. Sebentar aja saya jawab ini ya. Enggak, bentar dulu sebelum jawab, bentar dulu lah ya, bentar dulu. Woi, mute. Tuan rumah di mute. Ya, jadi lah ini akan ngomong, habis ngomong baru closing ya. Oh enggak, kan tadi Luga yang pertama ngomong, baru aku kedua. Berarti Ya, kalau siap, aku Bapak. sudah ngomong, berarti kan sudah selesai harusnya ini. Iya, Kalau dia nanti ngomong, gini. habis ini aku ngomong lagi. Aman siap. Nah, jadi Gini, Lae- kasih waktu. Iya, Untuk ini- babak terakhir kasih waktu 2 menit saja. Ya, sip. Jadi gini, Enggak untuk menjawab ini kasih waktu juga. iya buat nanti saya. lah gua Kamu kasih udah jawab, lama sabar. Gua banget. kasih Saya jawab udah ini lama supaya banget. aman. Enggak akan gua iniin kok. Gua hakim yang adil Samain di aja sini. waktunya. Oke. Iya, tunggu bentar, diam dulu. Lae, ini lu ngomong nanggepin Lae Rudi, Lae Luga. Iya, iya. Abis nanggepin langsung closing. Iya, udah. Oke, itu abis aja. closing Lae Rudi closing, ya. Enggak lah, habis Luga aku lagi. Iya, Kan itu Lae Rudi urutannya. closing, sambil Iya. closing Lae. Nah, oke. Habis itu dia closing lagi. Enggak, gini. Oh ya, udah itu terakhir ya. Ini dia Bukan. langsung closing ya, sekalian Itu closing. maksud gua. Jadi Lae Silakan. Lae Luga Oke. nanggapin Lae Rudi, langsung Ada Lae Luga closing. closing, abis Lae Luga Iya, closing, Lae Rudi closing. Lanjut Oke. babak 2 baptisan. Oke. Dimengerti? Ya, perpuluhan Oke. babak kedua, yuk. Iya salah. Oke. Perpuluhan. Oke, Nah. siap, silakan Lae. Ini yang pertama nanggapin. Silakan. Gini ya. Oke. Rudi kan tadi mengatakan, siapa saksinya kamu melihat malaikat? Malaikat itu tidak bisa disaksikan karena itu diberikan kepada nabi-nabi Tuhan. Kalau layar Rudi ini rindu ingin melihat malaikat, jangankan melihat malaikat, ngelihat boolnya Lucifer pun nggak diizinin lah ini. Jadi jangan bilang orang Danau Toba melihat malaikat, nggak bisa. Yang bisa
barang siapa yang suci hatinya dia akan melihat Tuhan. Jadi gak sembarangan orang melihat malaikat. Kalau kau nggak percaya, kau nggak ada saksi, dan itu kau perlu saksi. Mujizat-mujizat itulah yang nanti yang menentukan penglihatan itu benar apa tidak. Jadi Anda tidak mengatakan mana orang Danau Toba nggak pernah, nggak boleh mereka melihat. Jangankan melihat Tuhan, lihat pantatnya Lucifer aja nggak diizinkan sama Lucifer. Jadi jangan anggap sesuatu melihat malaikat itu sesuatu yang murahan. Terus orang lihat nggak bisa. Waktu Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor yang diajak cuma 3 orang untuk melihat Tuhan dimuliakan di atas bumi. Gak boleh yang lain naik sembarangan masuk. Musa pun waktu naik ke Gunung Kudus dibikin batas di sekeliling gunung itu. Gak boleh orang lihat-lihat. Kalau mencoba melihat-lihat dilempar pakai batu sampai mati. Jadi gak sembarangan melihat malaikat itu. Dan Anda pun tidak pernah melihat malaikat. Jadi Anda gak usah mengatakan bahwa itu penglihatan palsu atau karena Anda pun tidak punya mujizat sama sekali. Nah, mengenai pengusiran setan, dukun juga bisa mengusir setan. Bisa juga rupanya dia ditipu sama dukun. Dukun itu tidak bisa mengusir setan, tapi dukun memakai kuasa setan yang lebih tinggi mengusir setan yang lebih kecil. Makanya pengusiran setan itu wajib ada penglihatannya. Kalau lu gak mengusir setan, harus ada yang melihat. Teman saya sering, si Rali, emang dia karunia melihat. Dia melihat malaikat turun dari sorga, itu membawa rantai mengejar itu setan-setan. Jadi harus ada penglihatan seperti itu. Kau bilang lah Ponari pakai batu usir setan, itu bohong. Kenapa kau bisa ditipu sama Ponari? Ponari pun nggak bisa ngelihat malaikat, ngelihat setan iya. Ya, coba kalian tanya toko-toko santet, toko-toko ilmu gaib. Ngelihat setan sering, ngelihat malaikat nggak pernah. Malaikat bersayap, Gabriel nggak bisa itu. Orang-orang seperti orang-orang berdosa melihat malaikat tuh nggak bisa. Barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 51 juga Yesus berkata, dia berkata kepada Nathanael, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa itu? Kau akan melihat anak manusia duduk dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi penglihatan malaikat itu sesuatu yang terlalu sangat mahal. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, khususnya nabi-nabi Tuhan. Ya, kalau masalah nabi, simpel aja kok. Apabila nabi itu bernubuat dan tidak terjadi nubuatannya, maka itu nabi palsu. Kemarin waktu sebelum tsunami, ada seorang pendoa melihat akan terjadi tsunami besok di Aceh. Terjadi tsunami-nya, berarti nggak usah Rudi ini terlalu takut sama gelar nabi. Rasul itu lebih tinggi dari nabi lah ya. Paulus itu nabi, tapi gelar yang diberikan kepada dia yang lebih tinggi adalah rasul, karena rasul itu sudah merangkap nabi juga. Nabi itu kan orang yang disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Petrus disuruh nggak? Disuruh, berarti dia juga nabi. Jadi rasul itu sudah merangkap nabi. Jadi gelar rasul itu di dalam dirinya juga sudah ada nabi. Jadi jangan kau bilang nabi lebih tinggi dari rasul, salah kau. Itulah makanya lah ini mengajar orang ya, mengajar orang tanpa maklum lah, orang nggak sekolah teologi. Udah nggak sekolah teologi nggak, oke lah dia nggak sekolah teologi, tapi setidaknya ada mujizat gitu loh. Misalnya dia mengusir setan, menyembuhkan orang seperti Pastor Andi Simon, membuat tanda-tanda mujizat. Ini enggak ngomong, enggak ada mujizat. Jangan kau larikan itu ke Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 itu adalah orang yang setelah membuat mujizat, dia misalnya pergi ke tempat percabulan. Besoknya dia membuat mujizat, besoknya dia berzinah lagi. Maka pada hari terakhir Tuhan berterus terang, enyahlah kau dari hadapanku. Bukan karena dia membuat mujizat Tuhan jadi marah, bukan. Anda sesat lagi. Anda mengartikan firman Tuhan itu secara sepotong-sepotong gitu. Ya, misalnya Nabi itu bukan jabatan yang menakutkan. Nabi itu sama dengan pendeta. Nabi itu sama dengan penginjil. Makanya ada 5 jurusan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Itu sebenarnya jabatan yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Nabi lah tugasnya nabi ini posisinya agak lebih tinggi memang, karena posisinya dia sebagai mata mengawasi pengajaran sesat.
Nah, yang berhak mengoreksi guru-guru seperti Lai Rudi ini kan bukan nabi karena dia nggak pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus nggak pernah menampakkan diri sama dia. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus masih menampakkan diri, tetapi bukan datang dengan kerajaannya untuk menghanguskan setan, karena itu ada waktunya. Itu secara resmi dia datang sebagai King of King itu nanti. Tetapi menyertai anak-anaknya di muka bumi, perlu nggak dia menampakkan diri? Perlu dong, untuk menguatkan murid-muridnya melalui mimpi dan penglihatan. Itu perlu, ya. Terus saya nabi. Waktu itu ada seorang pendoa, bukan saya yang mengatakan diri saya nabi. Eli, seorang pendoa di jaringan doa nasional. Bang Luga, saya berdoa di menara doa. Saya mendapat penglihatan, Bang. Apa? Saya melihat Bang Luga berdiri di atas panggung itu yang hadir 3 juta. Lalu itu dari segala bangsa dijamah Tuhan dan mereka menangis. Lalu orang yang dari segala bangsa itu berteriak, Bang, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu mereka mengatakan dia adalah nabi. Lalu ditanya lagi, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Dia adalah rasul. Nah, berarti saya dinubuatkan dalam penglihatan itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ada sampai akhir zaman, tetapi yang menulis kitab suci memang berhenti hanya orang Israel karena mereka adalah yang punya hak sulung. Kalau ada hak sulung berarti ada yang nggak sulung, adik-adiknya kan ada, yaitu bangsa-bangsa. Jadi jangan kau larang Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ngomong, katakan kepada si Rudi, dia akan ke neraka. Kalau Tuhan ngomong sama saya sampaikan, itulah namanya suara kenabian. Supaya jangan kau ke neraka. Ajaran yang kau ajarkan itu semua ajaran sesat. Ya. Ada satu penglihatan lagi. Kesaksian dari Mukendi, mantan dukun Afrika yang telah bertobat menjadi seorang penginjil. Tugasnya dia itu melemparkan roh jahat ke setiap gereja. Dilempar 100 roh jahat, 1000 roh jahat, hancurlah gereja itu. Lalu dia ingin melempar roh jahat ke dalam satu gereja. Ternyata di gereja ini ada api yang mengelilingi gereja ini, ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga. Lalu bukan dia ini waktu dia menjadi dukun di Afrika, dia heran. Kenapa ya? Di gereja ini saya lempar roh jahat, hancur gerejanya, berantakan, gosip, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Tapi sementara gereja ini ada apinya, ada malaikatnya. Setelah dia masuk Kristen bertobat, ternyata dia baru sadar bahwa gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik dan ada malaikatnya. Pedang-pedangnya dari berapi. Nah, inilah yang membuat si Rudi ini tidak menerima Roh Kudus. Baptisan itu maksudnya bukan 3 baptisan, tetapi itu nubuatan dalam perjanjian lama. Dia dibaptis dalam awan. Itu sebenarnya masih bentuk nubuatan sebagai simbol. Sebelum baptisan yang sesungguhnya itu adalah baptisan Roh Kudus. Itu dibaptis oleh Yesus. Tetapi perlu juga diberikan tanda bahwa supaya ketahuan nih, ini orang mau dibaptis gak? Karena roh kudus itu kan gak kelihatan. Oh, saya dibaptis Roh Kudus, mana loh? Makanya perlu ada tanda baptisan air supaya bahwa dia mengakui secara jasmani dan secara roh bahwa dia udah menerima Tuhan. Nah, si Rudi ini mempertahankan bahwa dia udah dibaptis dari kecil. Menurut saya baptisan kecil itu bukan baptisan. Menurut saya itu cuma tipuan, 378 pasal penipuan. Makanya dia intinya, kesimpulannya dia tidak mau dibaptis. Baptis selam, kapan? Oh, saya masih berdosa. Alasannya terlalu banyak. Ini orang udah berjatuhan ke neraka. Dia ngajarin, oh nanti saya dibaptis selam. Intinya ini, jujur saya nyatakan malam ini sesat, dulu palsu ini. Dan ini hukuman neraka ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Bahwa Rudi menolak baptisan dan hukumannya adalah hukuman neraka. Atas dasar apa saya mengatakan seperti itu? Saya hamba Tuhan, saya diteguhkan dengan penglihatan, saya juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Rudi mujizat nggak punya, penglihatan nggak punya, cuma ngomong sana ngomong sini. Kalau cuma ngomong bro, kita nggak mau menggantungkan nafas dan nyawa seluruh umat manusia ini yang pendengar subscriber kamu hanya dengan omongan kamu. Omongan kamu itu tidak bisa menjawin nyawa orang, Rudi. Tetapi kalau tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada namaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan tumpang tangan, orang sakit sembuh. Dan ini udah saya lakukan, menumpang tangan sembuh.
penglihatan sering, dan juga tanda-tanda mujizat. Jadi karena tidak ada di dalam diri Layak ini tanda-tanda mujizat, ya, tidak ada juga penglihatan, tidak ada juga yang menjamin omongannya dia untuk membantah mujizat yang saya lakukan, karena dia cuma total nol mujizat, cuma omongan doang terlalu banyak. Maka resmi saya katakan Anda masuk neraka. Udah selesai. Selamat malam. Iya, malam juga lah ya, penutupan yang narasi yang sangat besar ya dari seorang. Oke, aku lagi. Ya, lah Oke. ini aku ngingetin dipersingkat karena closing statement ditanggapin dipersingkat gitu ya lah ya, supaya nggak kemalaman. oke. Lanjut. Oke, terima kasih. Dia katanya melihat malaikat dan melihat Tuhan harus nabi. Ya, sudah, kau harus percaya kepada nabi yang mengatakan dia ketemu dengan malaikat dan ketemu dengan Tuhan. Jangan pernah kau bantah agama kawan-kawan kita ya. Itu juga nabi. Yang kedua, Musa melihat Tuhan, kau bilang seorang diri. Tidak. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam tiang awan, tiang api, seluruh bangsa Israel menyaksikan. Mereka di belakang, tiang awan, tiang api di depan. Ya. Jadi kalau nabi-nabi palsu seperti itu, gak boleh ada yang melihat. Kenapa kalau ada yang melihat nanti orang bilang nggak ada pun, nggak ada kulihat. Ya seperti Luga inilah, ada pening dia. Ya Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, sukacita nggak ada, pening dia sekarang. Slowly. Ya. Terus dia bilang kalau ada dukun mengusir setan itu setan besar mengusir setan kecil. Baru tahu aku tuh, padahal kita mengatakan tidak mungkin sesama setan saling mengusir, ya orang itu berkawan kok. Ya baru tahu aku itu ya. Dari si Luga ada setan besar, setan kecil. Saya nggak tahu takaran setan itu besar apa, takaran setan itu kecil aku nggak tahu. Ini ciri-ciri guru-guru nabi-nabi palsu lah ya, begini ya. Nabi-nabi palsu itu omongannya ngawur. Ya. Baru ini ini apa? Malaikat tangannya bawa rantai kan ya. Ini malaikat apa lagi nih? Malaikat rantai namanya kah? Atau malaikat apa ya? Nanti untung nggak kau bilang bawa tombak ya. Kalau bawa pedang ada di dalam Alkitab. Bawa rantai. Makanya aku bilang kau harus membuat kitab suci namanya Lugaon Tambunan ayat 1. Maka aku melihat penampakan, aku melihat di langit ada seorang malaikat. Lugaon Tambunan 2. Dia membawa sebuah rantai. Ini kan mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengejar babi. Kan gitu misalnya. Ya bisa jadilah. Baru yang ketiga, ini nubuatan. Ada seorang menubuatkan. Nubuatannya semua 100 diucapkannya apa 100-nya benar. No, tidak. Lebih hebat Nostradamus. Orang amal itu kawan. Kalau kau memang bilang itu nubuatan, karena lu apa yang diramalkan Nostradamus benar. Joyo-boyo. Jangan-jangan itu nanti kau bilang juga nabi ini karena benar ramalannya. Tidak juga. Saya pernah melihat Jaya Ratnam dari aliran kau itu. 100 yang diucapkannya memang ada yang benar, cuma 1-2. Yang 98 lagi no, nihil. Itu pun karena akun bisa bilang 1 hari kulihat kau akan bekerja. Ya memang semua orang 1 hari bekerja kalau giat. Kan begitu. Ya. Baru misalnya pergi. Nah, kalau bilang Matius 7 ayat 21-23 itu orang-orang yang berbuat mujizat, bernubuat, terus pergi ke pelacuran. Kau ambil contoh. Baru tahu aku ada orang lulusan pelacuran bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa baru tahu aku tuh Luga. Baru tahu aku dari kau tuh. Takutku kaulah itu. Takutku kaulah itu. Ya. Setahu aku orang yang bermujizat, orang yang buat nubuatan itu mana pernah dia ke pelacuran habis itu pulang dari pelacuran buat mujizat. Jangan-jangan kaulah itu. Takutku ya karena kau kan nabi buat mujizat, kau ceritakanlah kisahmu. Aku nggak tahu loh. Setauku Musa buat mujizat tidak pernah dia ke pelacuran dulu, baru buat mujizat. Dah ada itu. Biasanya orang yang sudah ke pelacuran udah berdosa. Orang berdosa itu nggak bisa lagi buat mujizat. Jangan-jangan kau gitu ya Luga, berbuat dosa dulu baru datang mujizat. Luar biasa. Baru kau bilang ini bentar ya. Yang menubuatkan kau menjadi nabi pun lucu. Memang namanya sama dengan nabi, Eli. Tetapi Eli orang Jakarta.
Orang Indonesia bukan Eli yang orang Lewi itu. Ngarang pula kau Luga. Itulah namanya, aduh kalau aku malu Luga. Yang menubuatkan aku mau jadi nabi nih. Yang menubuatkan aku menjadi nabi siapa? Si John. Siapa si John ini? Buka Alkitab. Oh Johannes, bukan John. Lihat lagi, gak ada. Nabi yang mana lah menubuatkan kau ini? Akan kecuali kau ada tertulis di kitab suci atau kau tambahi seperti Nabi apa itu dibuat di situ, nanti kau buat Lugahon 1 ayat 5. Aku dinubuatkan oleh siapa kira-kira mau kau? Nabi misalnya Rasul Paulus bahwa akan datang Nabi setelah Yesus atau setelah apa yang namanya Lugahon Tambunan. Buat aja baru itu sah. Ada namamu dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu baru sah Luga. Baru yang terakhir gereja karismatik, ada orang dikirim setan, dikirim sini, gereja karismatik terlindungi. Kau berbohong. 378. Kenapa saya katakan berbohong? Belum pernah saya lihat di gereja HKBP, di gereja Katolik, pastor berdoa di depan orang kerasukan setan. Tidak pernah. Tetapi di gereja-gereja karismatik, maaf saja, si keraba-raba kerasukan setan. Ini masuk setan, saya usir dalam nama Yesus. Mana ada di dalam gereja setan bisa masuk, hanya di gereja karismatik lah itu ada. Di gereja HKBP nggak ada orang kerasukan setan. Ibadah baik-baik, nyanyi gini segala, berdoa dengan khotbah. Datanglah karismatik. Wah, joget. Setelah joget, ayo maju yang ke depan yang mau didoakan, maju dia. Waras. Mulai menyanyi, mulai terhanyut. Mulailah keluar tangan, sikaraba-raba, kemasukan setan semuanya. Kan itu dibilang, ini sudah kerasukan setan. Kita usir dalam ini. Dibilang, nyala kok ibu setan. Nggak ada sesi battle nih kayak gini ya. Ini kan bukan closing namanya. Ini namanya mau ngajakin ribut lagi. Iya ini closing lah ya. Lai dihargain aja. Iya udah, lanjut Lai. Kau tadi bicara lu gak ada ku larang. Aku diam aja terus. Iya Lai ditahan aja Lai. Ini kan cuma dialog. Masalahnya dia topik baru lagi dia. Enggak, ini nggak topik baru, ini contoh. Lanjut. Ini kan dia yang membuat tadi. Ini ku tulis ini Lai Rudi, makanya gue bilang juga dipersingkat. Luga tuh gampang naik dia. Oke. Cepet. Ya karena dalam dirinya nggak ada Roh Kudus, ngaku-ngaku aja Roh Kudus itu, roh setan yang ada. Ini nggak ada mujizatnya masalahnya. Sebentar. Ini lagi closing, Lai ini lagi closing. Satu menit. Ya makanya cepet. 1 menit. Semua yang kau sebutkan Luga aku tulis, maka harus ku jawab sebagai closingku. Kita sudah berbagi waktu, kau duluan tadi baru aku, kau duluan baru aku. Ya, jadi itu sudah adil. Jangan kau bilang aku menguasai ini, tidak. Ini kau yang membilang gereja karismatik tidak bisa dimasuki iblis karena ada api. Faktanya, setiap kebaktian ada orang disuruh berdoa kemasukan iblis. Gereja karismatik lah yang banyak. Kenapa dia tuh? Kena jantung. Kenapa dia tuh? Oke, itu apa? Oke, penutupan dari saya. Closing statementnya untuk Lai Rudi. Sebentar Lai. Ini gua akan coba realisasikan yang lu mau. Lai Rudi sebelum lanjut ke dialog kedua dia pengen battle 15 menit, mau nggak? Nggak usah. Ya. Kita langsung aja babak kedua karena kan sudah malam. Takut dia. Lanjut babak dua aja. Udah aku bilang jangankan kau Luga, Ba'ala aja ku hajar. Jangankan kau Ba'ala aja ku hajar. Kalau memang Udahlah Luga, sudah. Masuk battle aja, nggak usah kayak. Karena kalau di battle nanti kekuatan suara, nggak ada edukasi nggak sih. disambut, battlenya nggak disambut. Jadi gimana ini Lai Rudi, mau yang babak dua? Kita istirahat 3 menit, masuk babak kedua ya. Oke siap, ya udah selamat. Kita istirahat dulu. Lai Luga, mending lu ngambil minum air hangat apa kek? Minum dulu. Tutup dulu. 3 menit ini berarti di 51 ya, 851. Rudi takut battle karena memang aku akuin juga memang dia nggak akan sanggup lah. Masalahnya udah mau bergaji tadi dalam nama Yesus. Jadi ini waktu bebas, ngomong apa aja bebas. Silakan. Aku maklum 3 menit. 3 menit. Ya, jadi intinya si Lai Rudi ini nggak punya mujizat. Yang diomongin dia semua itu cuma teori-teori tapi nggak ada mujizat.
Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Weh, khotbah dia weh, kalian dengar-dengar itu ya. Aku nggak dengar, silakan. Ya. Iya nggak apa-apa. 3 menit Nah. bebas soalnya. Ya, jadi intinya dia ini udah kalah, makanya dimatikan kameranya. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi harus main tanda-tanda mujizat, mengusir setan, mengusir dukun, mengusir santet. Dia nggak berani di situ karena dia tidak punya kuasa, tidak diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan tidak ada dalam diri dia. Saya ngomong, saya juga bisa ngomong, tapi juga kan saya juga menunjukkan permainan alam roh. Mau adu mujizat dengan tukang santet manapun saya hadapi, dia kan kagak. Ngomong nggak ada gunanya. Jadi apa